Nah, kenapa kita harus paham dengan ini? Karena nanti apabila teman-teman itu misalnya mudah-mudahan tidak terjadi, apabila jadi nyasar, sasar, atau ada orang tua, orang lansia yang tersasar, kita lihat di gelangnya. Oh, ini dari LOP misal. Berarti penginapannya di daerah mana. Jadi ini memudahkan teman-teman sekalian apabila tersasar atau tidak tahu kloternya di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi kita dalam pembahasan tentang teknis penyelenggaraan ibadah haji. Satu yang penting untuk kita pahami adalah yang dinamakan dengan kloter. Apa itu kloter? Sahabat sekalian, kloter itu singkatan dari kelompok terbang. Jadi jemaah haji Indonesia ini dibagi ke dalam kloter-kloter atau kelompok terbang yang masing-masing terbagi ke dalam masing-masing embarkasi. Jumlah kelompok terbang ini tentunya tergantung pada kapasitas pesawat yang mengangkut jemaah haji dari embarkasi masing-masing, dan yang kedua adalah dipengaruhi oleh jumlah jemaah yang akan diangkut ke Arab Saudi pada masing-masing embarkasi. Jadi kalau misalnya kelompok terbang dari embarkasi Aceh itu dipengaruhi oleh kapasitas pesawat yang bisa mengangkut jemaah haji dari Aceh menuju Arab Saudi dan juga jumlah jemaah haji dari embarkasi Aceh. Demikian juga di embarkasi yang lain itu tentunya dipengaruhi oleh atau ditentukan oleh jumlah jemaah yang harus diangkut dari embarkasi yang bersangkutan dan kapasitas pesawat yang akan mengangkut dari embarkasi yang bersangkutan menuju ke Arab Saudi, baik Jeddah maupun Madinah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui adalah bahwa nama kloter itu didahului dengan kalimat atau misalnya Aceh, nama kloternya adalah kloter BTJ. Misalnya BTJ 01, BTJ 02 dan seterusnya. Kalau Jawa Barat misalnya itu adalah CKS atau KJT. CKS untuk yang Jakarta Bekasi dan KJT untuk kloter Kertajati. Jadi saya urutkan saja ya, dari Aceh itu ada namanya kloter PTJ, ada PTJ 01 dan seterusnya. Kemudian dari embarkasi Medan itu disebut dengan kloter KNO. Kemudian dari embarkasi Padang itu kloter PDG. Kemudian dari embarkasi Batang itu kloter BTH. Kemudian dari embarkasi Palembang itu disebut dengan kloter PLM. Kemudian kloter dari Jakarta Pondok Gede itu disebut dengan kloter CKG. Kemudian kloter dari Jawa Barat untuk Jakarta Bekasi disebut dengan kloter JKS. Kemudian dari embarkasi Kertajati dinamakan dengan kloter KJT. Kemudian dari embarkasi Solo kita kenal dengan kloter SOC, ya, disebut dengan kloter SOC. Kemudian dari embarkasi Surabaya disebut dengan kloter SUB. Dari embarkasi Banjarmasin disebut dengan kloter BDJ. Kemudian embarkasi Balikpapan disebut dengan kloter BPN. Dari embarkasi Makassar disebut dengan UPG. Kemudian dari embarkasi Lombok disebut dengan kloter LOP. Nah, sahabat sekalian, kenapa kita harus paham dengan kloter-kloter ini? Karena nanti sahabat sekalian akan dicantumkan di dalam gelang misalnya. Dalam gelang itu akan disebut kloter mana. Kalau dari daerah Jawa Barat yang menggunakan embarkasi Jakarta Bekasi akan ditulis dengan kloter JKS. Kemudian dari Lombok misalnya tentu dengan LOP. Begitu seterusnya akan tertulis dalam gelang. Nah, kenapa kita harus paham dengan ini? Karena nanti apabila teman-teman itu misalnya mudah-mudahan tidak terjadi, apabila jadi nyasar, sasar, atau ada orang tua, orang lansia yang tersasar, kita lihat di gelangnya. Oh, ini dari LOP misal. Berarti penginapannya di daerah mana. Jadi ini memudahkan teman-teman sekalian apabila tersasar atau tidak tahu kloternya di mana. Teman-temannya mungkin terpisah di Masjidil Haram, di Arafah, Muzdalifah, Mina, dan seterusnya. Nah, ini memudahkan bagi teman-teman sekalian, bagi jemaah haji yang terpisah dengan rombongan dan berbagai permasalahan lainnya. Jadi gelang itu merupakan identitas yang harus dikenakan oleh jemaah haji. Di dalam setiap kloter itu ada petugas-petugas haji dari pemerintah. Yang pertama adalah ketua kloter, yang kedua pembimbing ibadah, dan yang ketiga petugas kesehatan kloter. Ya, ada dokter dan 2 perawat. Petugas-petugas haji ini bertugas untuk melayani jemaah haji selama dari
embarkasi sampai pulangan kembali ke embarkasi. Dari embarkasi kemudian perjalanan ke Arab Saudi, selama di Arab Saudi, kemudian kepulangan ke Indonesia sampai di embarkasi. Para petugas kloter ini bertugas untuk membantu para jemaah selama menjalankan ibadah. Dari keberangkatan sampai ke pemulangan. Kemudian setiap kloter juga ada yang namanya petugas haji daerah atau disingkat dengan PHD. Nah, PHD ini bertugas dari daerahnya masing-masing. Jadi kalau misalnya PHD dari daerah Jawa Timur atau dari NTT, tergantung asal kloter yang bersangkutan. Maka PHD-PHD-nya juga berasal dari 3 daerah ini. Demikian juga dari kloter embarkasi lain, maka setiap provinsi mengutus PHD-nya masing-masing sesuai dengan kuota PHD yang diberikan oleh pemerintah. Ini yang perlu kita pahami dari kloter, ya, sehingga kita bisa memahami, bisa mengelompokkan dan mengenal kita berada di kloter mana untuk mencegah agar kita tidak tersasar dan untuk kepentingan berbagai pelayanan yang lainnya. Saya kira demikian pemahaman kita tentang kloter. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.